Hello guys, welcome back to Ruang Para Bintang channel. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Oh iya, dan jangan lupa pula untuk menekan tombol di bawah ini ya guys, untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, di channel Ruang Para Bintang ya. Oke, selamat datang di channel YouTube saya, di channel Ruang Para Bintang. Oke, adik-adik kami semua, calon pemilik masa depan ya, atau adik-adik kami juga calon pemenang di Simama Poltekkes di tahun 2020 yang masih bingung dengan informasi yang sudah beredar, dan sebagian memang ada juga yang nggak percaya, ada juga sebagian memang juga yang sudah percaya dan sudah mempersiapkan diri sesuai dengan apa yang sudah ada di grup kita. Jadi saya perhatikan tadi ada 2 grup yang saya buat di WhatsApp. Nah, grup ini ya, grup yang pertama dan yang satu lagi ini, grup kedua sudah penuh ya. Nah, buat adik-adik yang mau gabung silakan nanti kita coba kirim linknya di deskripsi untuk grup si mama yang ketiga. Nah, jadi bagi adik-adik yang belum gabung, nah mau konsultasi dan pertanyaan berdiskusi dengan teman-teman yang lain dari berbagai daerah untuk membahas tentang informasi-informasi tentang si Mama Poltekkes. Nah, jadi ini adalah kesempatan bagi adik-adik kami yang mau bergabung, silakan nanti dilihat di deskripsi, langsung join ya. Nah, oke. Nah, jadi saya akan coba membahas kembali tentang informasi di si Mama Poltekkes. Nah, saya akan coba menjawab pertanyaan adik-adik yang ada di channel YouTube, di channel Ruang Para Bintang ya. Nah, jadi coba saya buka dulu di YouTube kita di Ruang Para Bintang ya. Nah, oke, kita lihat di sini sudah banyak yang bertanya. Nah, jadi kadang-kadang masih juga bertanya di WA juga sih. Jadi tapi nggak masalah, kita coba lihat yang di sini dulu ya. Ada juga yang bertanya ke WA langsung ya. Jadi kita coba lihat di sini. Oke, kita coba perhatikan. Nah, di sini. Oke, nah ini ada dari video yang terakhir ya. Ini yang terakhir apa yang keberapa ini? Ini yang video tanggal 2 Mei ya. Video tanggal 2 Mei yang saya sudah upload ya, berarti hari Sabtu semalam ya. Nah, jadi saya akan coba menjawab pertanyaan adik-adik yang ada di sini. Ini sudah 771 kali ditonton ya per hari ini, per video yang saya buat ini. Nah, jadi bisa dilihat di sini ada sekitar 32 komentar ini per hari ini ya, maksudnya per hari ini, per pembuatan video ini gitu ya. Nah, jadi boleh dilihat komentar-komentarnya ada di sini. Nah, boleh dicek komentar-komentarnya. Jadi inilah komentar-komentar dari adik-adik semua, bisa dilihat. Nah, ini kita cek di sini ya. Oke, jadi ada 32 komentar ya. Nah, kita coba bahas satu persatu bagaimana pertanyaan ini ya. Nah, oke. Nah, apakah pertanyaan ini bisa membangun pemikiran kita ya? Kita coba diskusikan. Nah, yang pertama pertanyaannya adalah seperti ini. Mungkin ada pertanyaan, ada juga yang memberikan saran atau masukan, atau juga misalnya hanya pengharapan gitu ya, atau memberikan solusi juga ada di sini. Nah, yang pertama dari adik kita ya. Di sini saya nggak usah sebutkan namanya. Dari yang namanya N gitu ya, saya N. Kalau si mama masih si mama masih boleh memakai piagam, terus gimana buat yang nggak punya piagam, Kak? Kalau lagi seperti pada waktu PMDP dong. Nah, gitu.
Jadi pertanyaannya ini agak sedikit, kalau kita ada agak sedikit bisa juga membuat kita mungkin berpikir gitu ya. Kalau si mama masih boleh memakai piagam, terus gimana buat yang nggak punya piagam, Kak, katanya. Nah, kalau kita perhatikan adik ya, di syarat yang ada itu kan hanya yang pertama, syarat pertamanya itu kan hanya rapot asli ya, rapot asli, kemudian akreditasi sekolah gitu. Nah, jadi untuk tambahan-tambahan piagam, nah ya, untuk tambahan-tambahan piagam ya kan. Nah, di situ memang mungkin saja bisa dilampirkan, tapi yang paling utama itu hanya dua itu tadi. Nah, jadi saya yakin ya, jadi mungkin adik berpikiran kan, nah gimana kalau misalnya PMDP sama lagi dengan ini, ya jelas kalah saya gitu. Kenapa? Karena saya nggak punya piagam gitu. Nah, jadi memang ini satu problem juga ya kan. Nah, tapi memang itulah situasinya dik ya. Nah, jadi walaupun misalnya dia nantinya menggunakan piagam bagi yang mau mendaftarkan diri di Simama Poltekkes, nah untuk saat ini belum ada yang membuatkan atau aplikasinya untuk menyediakan dari piagam-piagam. Jadi ditunggu saja adik kami N, yang namanya N, ditunggu saja informasinya nanti ya. Jadi jangan langsung berpikiran kamu langsung kalah gitu. Jadi ini nggak sama dengan si mama ya. Nah, jadi ini nggak sama dengan PMDP ya, bukan dengan si mama, salah. Nah, jadi ini nggak sama dengan PMDP yang menggunakan dengan tambahan piagam-piagam. Nah, jadi pasti ada yang dimodifikasi lagi ya. Oke, berikutnya ada dari Nabila ada dari nama depannya juga N. Memang ada portofolio rapot. Ya, gitu pertanyaannya seperti itu. Pas daftar buat si mama tidak ada scan rapot, Kak, katanya. Oh, jadi si adik ini mungkin seperti ini nih. Ketepatan adik ini mungkin pas mendaftar ini di saat-saat sekarang memang di sekarang kalau kita daftarkan di si mama Poltekkes, nah yang berakhir di tanggal 15 ini memang belum ada mencantumkan scan rapot gitu. Jadi nanti untuk adik di sini pencantuman atau misalnya penguploadan rapot itu setelah tanggal 15 ya. Jadi setelah tanggal 15 Mei nanti baru kamu bisa memasukkan atau mengupload rapot kamu di aplikasi yang sudah dibuat oleh pihak Poltekkes. Nah, itu dia ya. Jadi mungkin belum ada. Sekarang sampai tanggal 15 ini pun kita misalnya mendaftarkan, nggak ada itu nanti yang namanya scan rapot. Oke? Nah, kemudian ada dari adik kita dari huruf S depannya. Kalau udah dilihat akreditasinya, terus gimana, Kak? Di scan juga seperti rapot. Gimana cara scannya? Nah, oke. Kalau misalnya dilihat akreditasinya, ya kan? Nah, akreditasinya mungkin yang adik cek itu dari BASM itu ya. Nah, mungkin ya, tapi saya nggak tahu. Kalau misalnya mau lebih lengkap, silakan dikunjungi sekolahnya, baru kemudian minta dari sekolah, kemudian minta filenya, atau bisa dikirimkan langsung oleh pihak dari sekolah. Nah, tinggal nanti kamu WA saja, Bapak Ibu yang ada di sekolah, tolong diberikan surat atau sertifikat akreditasi berbentuk misalnya PDF ya. Jadi silakan dalam bentuk PDF. Nah, jadi nanti kalau misalnya sudah tinggal, atau misalnya kalau ada yang asli ya, tapi saya rasa nggak ada itu ya. Yang asli mungkin punya sekolah, tapi kalau misalnya di scan mungkin ada. Nah, jadi bisa digunakan oleh semua siswa di sekolah untuk digunakan untuk hal penting. Seperti inilah contohnya. Tapi kalau misalnya nggak ada, silakan, biasanya udah dibuat dalam bentuk PDF itu ya. Nah, oke, jadi kamu tinggal nanti minta dari pihak sekolah saja. Nah, oke, jadi bukan akreditasinya yang dilihat, tapi
surat keterangannya. Kalau akreditasinya misalnya lihat A gitu kan, nah itu bukan itu yang diminta, tapi secara lengkap, secara utuh ya, dari Badan Akreditasi Sekolah dan Madrasah ya. Jadi itu dari situ nanti bisa dicek. Biasanya kalau ada sekolah yang sudah mencantumkan akreditasinya di web itu gitu kan, tapi mungkin ada sebagian juga enggak gitu kan. Nah oke, baru berikutnya ada dari sini ada pertanyaan, apa sudah fix Kak? Tapi di websitenya belum ada informasi kalau ujian tulis batal diganti portofolio. Oke Dik, di video-video kita sebelumnya sudah kita jelaskan bahwasannya untuk si Mama Poltekkes tahun 2020 karena situasi COVID ini belum berakhir, maka pihak Poltekkes itu mengambil kesimpulan dengan berat hati membuat keputusan menggantinya dengan penilaian portofolio. Jadi bisa nanti dicek di video-video kita di link deskripsi kita ya. Jadi adik untuk ini yang bertanyakan seperti ini, nah jadi bisa dicek nanti di sana. Memang di Sima Poltekkes belum, karena di situ adalah kumpulan dari pendaftar yang dibuat menjadi salah satu informasi atau jalur pendaftaran bagi yang mau mendaftar di Simama. Karena itu adalah jalur gitu, ibaratnya macam LTMPT ya, pendaftaran SBMPTN UTBK. Misalnya seperti itu. Nah, jadi pihak Poltekkes inilah yang sudah masuk ke dalam 38. Jadi adik-adik tinggal milih dari dalam saja ya. Jadi memang di sana belum, nanti setelah tanggal 15 baru muncul ya. Oke, silakan ditunggu ya. Oke, berikutnya ada seperti ini. Kak, mau nanya dong, rapotnya nggak perlu dilegis, terus sertifikat akreditasinya sekolahnya dilegis nggak, Kak, katanya. Oke. Nah, di sini pertanyaannya, Kak, mau nanya dong, kan rapotnya nggak perlu dilegis, terus sertifikat akreditasinya dilegis apa enggak? Nah, jadi yang ini untuk legisan semua. Nah, biasanya kalau dia di sini, nah karena misalnya kita kalau rapot misalnya nggak di scan, nggak dilegis, maka untuk akreditasi juga nggak mesti dilegis ya. Tapi kalau misalnya kita dengarkan informasi, kayaknya belum ada Dik ya. Jadi di sini nggak usah dilegis dulu. Tapi kalau misalnya mau lebih aman, artinya mau lebih nyaman, karena kan pihak Poltekkes ini pasti berpikiran bagaimana supaya ini bisa baik gitu ya. Artinya tidak misalnya menggunakan atau misalnya siswa berduyun-duyun untuk pergi ke sekolah sehingga menebarkan atau membawa virus-virus ke yang lain, karena kan dilarang untuk keluar-keluar kan. Jadi apa yang ada, nah kalau misalnya nanti mau lebih safety dia, ya boleh dilegis aja. Nah ya silakan, jadi nggak masalah mau dilegis dengan nggak dilegis, lebih bagus dilegis gitu ya, lebih bagus dilegis. Nah tergantung dari keputusan nanti ya. Jadi siapkan aja dulu yang mau yang dilegis dan yang nggak dilegis, jadi adik bisa lebih santai ya. Nah oke, kemudian ada lagi dari ini, dari pertanyaan berikutnya ada seperti ini. Jadi ujian tulis dibatalkan diganti dengan portofolio gitu ya Kak, mau infonya dong. Iya benar. Nah jadi sekarang sudah diganti menjadi ujian portofolio. Nah jadi kalau adik misalnya mau gabung di grup WA kita, silakan nanti dilihat di WhatsApp ya, di deskripsi ya, WhatsApp kita ada di situ. Nah ada lagi yang bertanya, takut banget nggak lulus Kak. Ini mungkin dia takut ini nggak lulus, jadi jangan ya, jangan takut ya, mudah-mudahan kan kita berharap. Nah jadi silakan berdoa mudah-mudahan lulus dari jalur yang seperti ini. Nah jadi artinya nggak menutup kemungkinan bagi adik-adik untuk lulus dari sini ya kan. Jadi silakan terus optimis ya, jadi jangan takut itu. Nah kemudian ada jadi yang sudah daftar upload nilainya setelah tanggal 15 ya Kak. Iya. Jadi yang udah daftar misalnya sampai tanggal 3 Mei sekarang ya, sampai tanggal 15 nanti misalnya mendaftar, nanti baru bisa mendaftar upload misalnya rapot dan akreditasi setelah tanggal 15 dong ya kan, setelah ditutup gitu ya. Jadi bisa masukkan lagi kembali upload rapot. Dia masuk lagi di Simanga Poltekkes kembali. Oke, udah bisa ya. Oke, lanjut kita ke berikutnya.
Nah, di sini kok nggak ada di deskripsi link yang kakak bilang. Oh, ini. Oh, ini pertanyaannya yang di video ini ya. Mungkin grup WA ya. Oke. Nah, jadi sudah saya buatkan. Ini berikutnya. Kak, kalau file scan kalau file scan rapotnya atau apa ini? Lapornya hasil dari fotokopi plus legalisir. Itu bisa dipakai upload kak pada saat pendaftaran, soalnya dulu pernah daftar SN di Poltek. Nah, SN daftar Sipenmaru maksudnya ini ya, daftar Sipenmaru ya. Oke. Jadi kalau misalnya itu yang sudah ada nggak masalah ya kan, kalau ada filenya. Kalau ada filenya nggak apa-apa ya, silakan. Nggak ada masalah ini ya. Oke. Nah, jadi silakan dilihat nanti ya. Oke, berikutnya ada lagi. Kak mau tanya, si mama kan bisa daftar 2 Poltekkes, terus ngumpulin portofolionya itu cuma di Poltekkes pilihan satu apa dua-duanya? Oke, nah ini pertanyaannya bagus ya kan. Jadi ketika misalnya adik mendaftar di 3 Poltekkes ya kan, di 3 Poltekkes dengan jurusan-jurusan yang beda mungkin. Nah, jadi adik harus ingat bahwa semua ini terpusat. Jadi pusatnya itu ibaratkan Simama Poltekkes. Jadi semua Poltekkes yang ada di Indonesia memberikan kesempatan kepada panitia, yaitu di Simama Poltekkes ya. Jadi Simama Kemenkes ya, itu ada juga di situ. Jadi Poltekkes Go ID ya. Nah, jadi di situ adalah informasi atau juga pusat daripada pendaftaran. Jadi kalau misalnya adik misalnya daftar 3 atau 2, nah, nggak masalah, itu tetap di satu aja yang di-upload. Kita hanya upload di situ, bukan di-upload di sini karena kita ada 3, kita upload di sini, kita upload di Poltekkes ini, Poltek nggak juga. Jadi bukan gitu. Satu aja di-upload, pihak Simama Poltekkes Go ID nanti yang membuat adik di mana menangnya gitu. Kira-kira begitu ya. Oke, lanjut kembali. Kak, kapan dimulai pendaftarannya? Oke, pendaftarannya dimulai setelah tanggal 15 ya. Sabar ya, sabar. Oke. Kemudian ada lagi, kalau sertifikat prestasi dicantumkan tidak, Kak? Nah, kalau misalnya nanti setelah ada informasi, setelah tanggal 15, kalau yang jelas yang 2 itu dulu, kalau ada siapkan saja. Nanti kalau misalnya ada sertifikat adik-adik, silakan dibuatkan ya, gak masalah. Karena mungkin ada nanti tambahan dikasih di sana di aplikasinya untuk menambahkan file-file tambahan penunjang diri Anda ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kalau akreditasinya pakai PDF gimana Kak? Ya, pakai PDF. Oke. Pakai PDF juga bisa, pakai semua kan bisa sekarang dirubah-rubah ya. Jadi nggak masalah, mau misalnya PDF dari sekolah kamu bisa rubah jadi JPG juga bisa itu. Nggak masalah, semuanya bisa dirubah kok ya. Oke, intinya nanti kita lihat, tunggu informasinya berapa kilobyte maksimum gitu kan, berapa gitulah. Ada kan maksimalnya supaya bisa diupload dengan baik. Oke. Bang, udah full grupnya. Oke, nanti ini mungkin udah gabung juga, nggak tahu kita kan. Tapi kita lihat nanti kalau ada misalnya mau gabung lagi, lihat di yang ketiga aja. Simama Poltekkes 3. Aku belum daftar lagi Kak, error mulu. Oke, nah ini sabar ya Dek. Ini biasanya ada jaringan-jaringan error karena situasi sekarang. Jadi bisa aja error. Dan lagian memang sering juga error ya. Jadi sabar aja. Adik-adik harus tunggu saja di situ nanti, cari tunggu terus ya. Oke. Berikutnya ada lagi, ini anak IPS gimana nih? Oke, nggak masalah, anak IPS juga boleh mendaftar karena kalau misalnya Simama itu kan untuk semua jurusan. Jadi anak IPS masih boleh mendaftarkan diri di Simama Poltekkes jalur portofolio. Oke. Nah, jadi itulah pertanyaan-pertanyaan yang ada di video di tanggal 2 Mei 2020 per video kali ini. Oke, terima kasih banyak buat adik-adik, saya sudah jawab. Nah, jadi intinya adik-adik harus tetap untuk tunggu informasi di website ini. Jadi jangan menyebarkan hal-hal yang kurang baik. Artinya jangan disebarkan berita-berita yang gak jelas masih informasinya. Artinya yang sudah jelas kita berikan. Nah, jadi saya juga seperti itu. Kalau misalnya belum jelas, nah, saya nggak sebarkan gitu.
tapi yang pasti-pasti kita sebarkan. Intinya ujian SIMAK Poltekkes dari ujian tertulis diganti menjadi penilaian portofolio. Nah sekarang intinya siapkan yang dua tadi, rapot sama akreditasi. Mau dilegalisir juga bisa, ya kan, dilegalisir lebih bagus gitu, tapi nggak dilegalisir juga masih bisa ya. Oke, itulah yang bisa sampaikan. Nanti kamu tinggal lihat nanti setelah tanggal 15, setelah penutupan berakhir. Di sana akan dibuat mungkin apa-apa saja yang perlu dimasukkan. Apakah dimasukkan juga piagam penghargaan juga atau piagam prestasi kamu, bisa jadi, bisa juga enggak kan gitu kan. Tapi kita lihatlah, pasti ada perbedaannya dengan PMDP. Udah jelas pasti ada ya. Oke, demikian adik-adik semua yang sudah bertanya saya sudah jawab. Nah, kita akan lanjutkan lagi di Q&A berikutnya. Yang mau bertanya silakan dicantumkan di website kita. Silakan ditanyakan, silakan dicantumkan di komentar di YouTube ini ya. Jadi silakan dicantumkan di situ. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di informasi berikutnya. Horas, salam para bintang.